Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, kimia dengan cara membahas konsepnya, membahas soalnya, kemudian ada trik cepatnya. Di video kali ini saya akan membahas menentukan pH larutan penyangga, tapi yang diketahuinya bukan mol dari basa lemah, tapi volume dalam keadaan standar basa lemahnya ya. Jadi molnya tidak diketahui. Nah, biasanya itu kan harus dicari molnya ya, mol dari basa lemah. Kenapa? Karena untuk menentukan pH dari larutan penyangga, nah ini masih membicarakan larutan penyangga, itu pasti harus ada mol larutan lemah dengan mol basa atau asam konjugasinya. Oke, bagaimana cara menentukan molnya? Simak baik-baik videonya. Jadi sebelum saya bahas videonya, kalian boleh subscribe, kemudian aktifkan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Ya, kita mulai saja pembahasannya. Di sini sudah disediakan larutan NH3, ini termasuk basa lemah ya. Jadi NH3 ini adalah basa lemah. Kemudian NH4Cl ini garam ya. Kenapa garam? Karena gabungan dari ion sisa asam yaitu Cl, ini sisa dari HCl gitu ya. NH4 ini sisa dari NH4OH. Jadi HCl asam, NH4OH basa, maka ini jadi garam. Karena mencampurkan asam dan garam, mencampurkan basa lemah dengan garam atau larutan lemah dengan garam, maka akan terbentuk larutan penyangga. Jadi ini larutannya kita sebut sebagai larutan penyangga. Nah, untuk menentukan pH-nya berarti harus ada konsentrasi H+ atau OH-. Karena tersisanya basa lemah, maka yang ada adalah konsentrasi OH-. Rumusnya gimana? Kb dikali mol dari basa lemah yaitu NH3 itu ya, per mol dari asam konjugasinya tinggal ditambah 1 hanya jadi 4. Cuman di sini ada plus ya, mol NH 4 plus. Nah, kita tinggal cari mol NH3-nya ya menggunakan konsep mol waktu kalian belajar kelas 10. Nah, konsep mol gini. Jadi di sini ada V, yang ini N, yang ini 22,4. Nah, ini garis bagi ya, yang ini garis kali. Jadi kalau ingin mencari molnya, mol itu N-nya ya. Nah, ini kalian tutup N-nya dengan tangan kalian, misalkan ini N-nya dihapus. Berarti rumusnya adalah V dibagi 22,4 gitu ya. Jadi ini tinggal V ya, N-nya atau mol dari NH3. Jadi ini volumenya adalah 4,48 dibagi dengan 22,4. Ini bisa dicoret ya. 4,48 bagi 4,48 1, 22,4 bagi 4,48 itu 5. 1/5 itu jadi 0,2. Jadi 0,2 mol. Kemudian mol NH4+ dapat dari mana? Ya dari garamnya ya. Garam NH4Cl kalau terurai di dalam air, ini akan menjadi NH4+ ditambah Cl-. Kalau mol NH4Cl-nya kita cari, berarti kan molaritas kali volume ya. Molaritas NH4Cl 0,2 dikali volumenya 1. 0,2 kali 1 jadi berapa? Itu 0,2 mol ya. 0,2 mol. Karena koefisien dari NH4+ dengan NH4Cl sama, maka ini juga pasti sama ya molnya, 0,2 mol. Nah, tinggal nanti 1,8 KB-nya ya kali 10⁻⁵
mol NH3 nya 0,2, ini juga mol NH4 plusnya 0,2. Tinggal coret satu-satu, maka konsentrasi dari OH minnya sama dengan 1,8 kali 10 pangkat negatif 5, atau POH nya adalah 5 dikurangi logaritma 1,8. Berapa sih pH nya? Tinggal 14 dikurangi POH, artinya 14 dikurangi 5 dikurangi lagi log 1,8, 14 dikurangi 5 itu 9 ya. Kemudian min kali min plus logaritma 1,8. Nah, ini kalau kita lihat 9 tambah log 1,8 udah lebih dari 7 ya pH-nya. Jadi kalau pH-nya lebih dari 7 berarti ini bersifat basa ya. Jadi larutan penyangganya bersifat basa. Larutan penyangganya bersifat basa disebutnya larutan penyangga basa, gitu ya. Nah, kalau kalian mengerjakan dengan cara seperti ini masih terlalu lama ya. Sebenarnya ada trik cepatnya. Oke, kita lihat trik cepatnya. Ya, langsung menggunakan rumus ini aja sebenarnya ya, tanpa harus kalian cari mol dari asam konjugasinya terlebih dahulu ya, atau mol dari basa lemahnya terlebih dahulu. Nggak usah kalian cari molnya masing-masing. Langsung aja hafalkan rumus ini gitu ya. Oke, kita coba rumusnya. Volume basa lemah berarti ini volume NH3 ini udah ada 4,48 gitu ya. Jadi 4,48 dibagi dengan 22,4 kali mol garam. Nah, ini mol garam, garamnya NH4Cl. Molnya ya tinggal kalikan 0,2 kali 1 kali 1 gitu ya. Kali X itu apa? Banyaknya asam konjugasi. Asam konjugasi itu beda satu hanya dengan basa lemah. Kalau basa lemah NH3 maka asam konjugasinya NH4 ya. Kalau kita lihat banyaknya NH4 cuma ada 1 di sini, maka X-nya 1 ya. Tulis 1 di sini. Udah tinggal dicoret ya. 4,48 dibagi 4,48 1, 22,4 bagi 4,48 5 ya. Tinggal nanti 1 dibagi dengan 5 kali 0,2 berapa? Oh, ini ada yang lupa ya penulisannya. Ini harusnya ada tambahan KB gitu ya, kali KB juga. Nah, ini kali KB. KB-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat negatif 5 ya. Nah, ini tinggal dikalikan hasil penyederhanaannya 1 per 5 kali 0,2 ya 1 ya. 1/1 ya 1 dikali 1,8 kali 10 pangkat negatif 5 ya, jadi 1,8 kali 10 pangkat negatif 5. Maka POH-nya sama dengan 5 min log 1,8, pH-nya sama dengan 14 dikurangi POH ya. 14 dikurangi 5 min log 1,8, 14 min 59 min kali min plus logaritma 1,8. Nah, ini sama jawabannya dengan yang tadi ya. Nah, cukup kalian hafalkan rumus ini saja ya. Jadi nggak usah kalian gunakan rumus-rumus yang terlalu lama seperti pembahasan sebelumnya ya. Tapi kalau pembahasan sebelumnya kan seperti ini ya. Jadi kalian kalau soalnya esai silakan pakai konsep dasarnya. Tapi kalau soalnya PG, nah pilihan ganda kan butuh waktu yang cepat untuk menyelesaikannya. Kalian cukup menggunakan rumus ini. Makanya hafalkan rumus ini ya. Kemudian bagaimana cara menghafalnya? Kalian latih aja rumus ini, mengerjakan soal-soal yang lainnya yang mirip-mirip dengan soal seperti ini ya. Oke, bila mana kalian suka dengan trik cepatnya, kalian boleh like videonya, kemudian
share ke teman kalian yang membutuhkan. Kemudian jangan lupa subscribe dan juga aktifkan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, sampai sini saja pembahasannya. Selamat belajar.